dari tulisannya dengan NIM 612012302998. Adanya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dengan judul Pentingnya Hak dan Perlindungan Karyawan dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Langsung saja kepada materinya, yaitu pentingnya hak dan perlindungan karyawan dalam bisnis. Perlindungan karyawan merupakan aspek krusial dalam bisnis untuk memastikan kesejahteraan, keselamatan kerja, dan perlakuan yang adil. Perusahaan yang memberikan hak-hak yang layak kepada karyawan tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan loyalitas tenaga kerja. Berikut adalah aspek utama perlindungan pada karyawan. Yang pertama itu ada kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan meliputi aspek finansial, fisik, dan mental. Beberapa elemen pentingnya meliputi yang pertama, upah yang layak, yaitu gaji sesuai standar UMR atau lebih untuk menjamin kesejahteraan finansial karyawan. Kedua, ada tunjangan dan fasilitas, yaitu seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, program pensiun, dan tunjangan lainnya. Yang ketiga ada keseimbangan kerja dan kehidupan atau bisa disebut dengan work-life balance, yaitu kebijakan jam kerja fleksibel, cuti yang cukup, dan dukungan bagi kesejahteraan mental karyawan. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan loyalitas kerja karyawan. Yang kedua yaitu mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Perusahaan harus menjamin lingkungan kerja yang aman untuk karyawan guna mencegah kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu menyediakan alat pelindung diri atau APD, seperti helm, masker, sarung tangan, dan pelengkapan lain sesuai dengan risiko pekerjaan. Yang kedua ada pelatihan keselamatan kerja, yaitu meningkatkan kesadaran karyawan dalam menangani resiko kerja. Yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan berkala, yaitu untuk memastikan karyawan tetap dalam kondisi sehat. Yang keempat ada sistem tanggung darurat atau sistem tanggap darurat, yaitu menyediakan jalur evakuasi, pemadam kebakaran, dan pelatihan pertolongan pertama. Yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Perusahaan harus menjamin lingkungan kerja yang aman untuk karyawan guna mencegah kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu menyediakan alat pelindung diri atau APD, seperti helm, masker, sarung tangan, dan pelengkapan lain sesuai dengan risiko pekerjaan. Yang kedua ada pelatihan keselamatan kerja, yaitu meningkatkan kesadaran karyawan dalam menangani risiko kerja. Yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan berkala, yaitu untuk memastikan karyawan tetap dalam kondisi sehat. Yang keempat ada sistem tanggung darurat atau sistem tanggap darurat, yaitu menyediakan jalur evakuasi, pemadam kebakaran, dan pelatihan pertolongan pertama. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi resiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dengan lingkungan kerja yang sehat. Yang ketiga ada menghindari tuntunan hukum akibat kelalaian perusahaan. Yang terakhir yaitu kebijakan anti-diskriminasi dan kesetaraan di tempat kerja. Perusahaan wajib menerapkan kebijakan yang menjamin semua karyawan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan yang pertama ada jenis kelamin, yaitu kesejahteraan dalam gaji, promosi, dan kesempatan kerja. Yang kedua ada suku, agama, ras, dan etnis, yaitu menjaga keberagaman dan eksklusivitas di dalam kerja. Yang ketiga ada disabilitas, yaitu menyediakan aksesibilitas dan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas. Yang terakhir yaitu usia, yaitu untuk mencegah diskriminasi terhadap karyawan yang lebih tua atau lebih muda. Langkah-langkahnya yang dapat dilakukan perusahaan yaitu menyusun kode etik anti-diskriminasi yang jelas. Yang kedua, menerapkan kebijakan rekrutmen yang adil dan berbasis kompetensi.
Yang ketiga yaitu menyediakan jalur pelapor bagi korban diskriminasi dan pelecehan. Yang keempat yaitu mengadakan pelatihan kesetaraan dan inklusi bagi seluruh karyawan. Manfaatnya yaitu yang pertama ada meningkatkan kepuasan kerja dan hubungan antar karyawan. Yang kedua ada menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Yang ketiga yaitu mencegah tuntunan hukum terkait diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Jadi kesimpulan dari perlindungan karyawan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas. Perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan, keselamatan, dan keadilan bagi karyawannya akan memiliki tenaga kerja yang lebih loyal, produktif, dan berdedikasi. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil, bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan dan membangun reputasi yang positif di industri. Itu saja yang dapat saya paparkan mengenai pentingnya hak dan perlindungan karyawan dalam bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.